Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'ata asyrata. Makalah yang ke-17 ataupun nasihat yang ke-17. Kila dikatakan tuba, kebahagiaan, ai al khairul katsir, maksudnya kebaikan yang banyak. Liman kana akaluhu amiron, bagi orang-orang yang akalnya menjadi pemimpin. Wa hawahu asiron, sedangkan hawa nafsunya dipenjara. Wa wailun liman kana hawahu amiron, dan celaka bagi orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin. Wa akaluhu asiron, sedangkan akalnya dipenjara. Liman kana akaluhu amiron wa hawahu asiron. Kebahagiaan itu akan dapat diraih, akan datang. Kebahagiaan di sini yaitu ai al khairul katsir, yaitu kebaikan yang banyak. Ya, kebahagiaan berupa kebaikan yang banyak itu dapat diraih atau bisa didapatkan. Liman kana akaluhu amiron, bagi orang yang akalnya menjadi pemimpin. Wa hawahu asiron, sedangkan hawa nafsunya dipenjara. Yang dimaksud dengan orang yang menjadikan akalnya itu menjadi pemimpin adalah bi an yakatati ya bimuro di akalihil kamili, yaitu orang yang mengikuti pada keinginan akal yang sempurna. Sedangkan yang menjadikan hawa nafsunya itu dipenjara itu adalah mailanu nafsihi ila ma la tastatihi, yaitu kecondongan dirinya pada perkara yang tidak menginginkan nafsunya. Min ghairi da'iyati syar'i, pada perkara itu dari selain ajaan syariat. Jadi orang-orang yang menjadikan akalnya itu menjadi pemimpin, menjadikan seseorang itu berkeinginan menggunakan akalnya itu sebagai pemimpin, yaitu dengan akal yang sempurna, dengan akal yang baik, dan orang itu condongnya, kecondongan dirinya pada perkara yang tidak menginginkan nafsunya, pada perkara itu dari selain ajaan syariat, itu maka akan mendapatkan kebahagiaan atau kebaikan yang banyak. Jadi mailanu nafsihi ila ma la tashtahihi, yaitu kecondongan dirinya pada perkara yang tidak menginginkan nafsunya. Min ghairi da'iyati syar'i, pada perkara dari selain ajakan syariat. Jadi orang yang menjadikan akalnya menjadi pemimpin, sedangkan hawa nafsunya asiron, dipenjara. Wa wailun, dan celakalah. Celaka di sini maksudnya halakun syadidun, celaka yang sangat amat ya. Yaitu siapa yang mendapatkan celaka, yaitu liman kana hawahu amiron, orang-orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin.
wa aqluhu asiron, sedangkan akalnya di penjara. Jadi kebalikan dari yang tadi ya, kalau orang yang mendapatkan kebahagiaan atau kebaikan yang banyak itu menjadikan akalnya menjadi pemimpin, sedangkan hawa nafsunya di penjara. Sedangkan celaka itu bagi orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin, sedangkan akalnya di penjara. Yang dimaksud dengan limangkan hawahu amiron, yang dimaksud dengan orang yang hawa nafsunya itu menjadi pemimpin adalah bi'an arsalaha ila mustahayatiha, dengan mengutus hawa nafsunya pada perkara yang menjadi kesenangan hawa nafsunya. Dan yang dimaksud dengan akalnya di penjara yaitu wa aqaluhu asiron, yaitu mamnu'an min nahwit takfakur fi ni'amillahi ta'ala wa fa'adumatihi ta'ala, yaitu akalnya dicegah dari bertafakur tentang nikmat-nikmat Allah dan tentang keagungan Allah Ta'ala. Jadi orang yang celaka itu dia yang hanya menggunakan hawa nafsunya menjadi pemimpin, yang hanya menuruti hawa nafsunya saja. Jadi apa-apa yang dilakukan itu hanya menuruti hawa nafsunya, hanya untuk kesenangan hawa nafsunya. Nah, orang-orang yang seperti ini yang menjadikan hawa nafsunya itu menjadi pemimpin, maka akalnya itu dipenjara. Kalau akalnya itu sudah dipenjara, akalnya itu tidak digunakan, maka dia tidak akan bisa untuk bertafakur atau mempelajari, memahami ya nikmat-nikmat Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah dan tentang keagungan Allah Ta'ala. Jadi di makalah yang ke-17 ini adalah bagaimana memberikan hikmah pelajaran kepada kita supaya kita bisa menjadi pribadi, bisa menjadi hamba yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan daripada mendapatkan celaka. Bagaimana kita supaya mendapatkan kebahagiaan, bagaimana supaya kita mendapatkan kebaikan yang banyak, yaitu kita senantiasa menggunakan akal kita ya, akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akal yang sempurna untuk menjalankan ya, untuk senantiasa menggunakan akal itu dengan baik. Ya, tidak hanya menuruti hawa nafsu kita saja, tapi bagaimana kemudian akal itu bisa kita gunakan dengan baik, bisa kita gunakan dalam hal-hal yang bermanfaat. Dan hawa nafsunya itu dipenjara, artinya adalah kita mencegah hawa nafsu kita itu supaya tidak menjadi pendorong, supaya tidak menjadi condong kita untuk hanya menuruti hawa nafsunya kita saja. Nah, itu supaya kita mendapatkan kebahagiaan dan supaya kita terhindar dari celaka ya, atau supaya kita tidak celaka, itu jangan sampai kita itu hanya menuruti hawa nafsu saja. Jadi jangan terbalik, malah hawa nafsu kita yang menjadi pemimpin diri kita. Kita hanya menuruti hawa nafsu kita saja dan akalnya itu dipenjara, akalnya itu malah tidak dipakai. Karena kalau kita itu sudah menuruti hawa nafsu saja, maka yang ada nanti banyak mudaratnya atau banyak tidak manfaatnya. Dan kalau akal kita itu sudah dipenjara, akal kita itu sudah tidak pernah dipakai ya, akal kita yang dikaruniakan dari Allah ini tidak dipakai, maka kita akan dijauhkan, akal kita akan dicegah dari bertafakur, dari mempelajari, dari mensyukuri nikmat-nikmat Allah
dan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah isi ataupun hikmah dari makalah yang ke-17.